Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviani. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Dayak Madura atau bisa kita sebut Sampit. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sampit terlebih dahulu. Sampit adalah kerusuhan yang terjadi di Sampit pada awal Februari tahun 2001. Konflik ini dimulai di Sampit, Kalimantan Tengah, yang kemudian meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antar suku Dayak asli dan suku migran Madura. Kala itu, para transmigrasi asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi ini, terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi. Konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah ada perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dirancang pemerintah kolonial Belanda hingga tahun 2000. Transmigrasi asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak mulai merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari Madura. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antar keduanya. Insiden kerusuhan terjadi tahun 2001. Kericuhan bermula saat terjadi serangan pembakaran di rumah Dayak. Menurut rumor yang beredar, warga Madura lah yang menjadi tersangka pelaku pembakaran rumah tersebut. Maka dari itu, warga Dayak membalas dengan hal yang sama, yaitu membakar rumah-rumah yang ada di Madura. Profesor Usop dan Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan guna mempertahankan diri setelah beberapa warga Dayak diserang. Disebutkan juga bahwa seseorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi dengan keperangai pada 17 Desember tahun 2000. Konflik situasi kericuhan antar suku Dayak dengan Madura diperarah oleh kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang memiliki keduanya, seperti adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun mereka berada, membuat orang Dayak berpikiran bahwa orang Madura telah memulai konflik dan mencari permasalahan dengan suku Dayak. Dampak dari konflik yang terjadi setelah peristiwa tersebut, 300 warga Dayak mendatangi lokasi tewasnya Sandong untuk mencari sang pelaku. Tak berhasil menemukan pelakunya, kelompok warga Dayak melampiaskan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik warga Madura. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura mengungsi. Penyelesaian konflik antara Dayak dan Madura ini terjadi pada tanggal 18 Februari 2001. Suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seseorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang dari konflik tersebut. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Sampit
di Palangkaraya sembari meminta pembebasan para tahanan. Permintaan mereka dikabulkan oleh polisi pada tanggal 8 Februari 2001. Militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Dari konflik Sampit ini, sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap provokator untuk memperingati akhir konflik ini. Dibuatlah perjanjian damai antara suku Madura dan Dayak. Guna memperingati perjanjian damai tersebut, maka dibentuk sebuah tugu perdamaian di Sampit.